Halo, di video kali ini saya akan membahas tentang cedera ankle atau biasa disebut keseleo. Apa yang dimaksud dengan cedera ankle? Cedera ankle atau ankle sprain adalah cedera pada pergelangan kaki yang muncul akibat ikatan ligamen, yaitu urat yang mengikat tulang mengalami peregangan yang berlebih. Tentunya, peregangan yang terjadi cukup keras hingga membuat ligamen terkilir. Biasanya, gerakan memutar hingga perubahan posisi tiba-tiba adalah penyebab cedera ini. Sebelum membahas tentang cedera ankle lebih jauh, alangkah baiknya kita membahas tentang susunan ankle itu sendiri. Ankle tersusun oleh tulang, ligamen, tendon, dan jaringan penghubung. Kita ketahui sendiri, ligamen merupakan jaringan ikat yang menghubungkan antar tulang. Kemudian untuk tendon merupakan jaringan yang menghubungkan tulang dengan otot, dan jaringan penghubung berisikan pembuluh darah yang mengangkut nutrisi yang disalurkan ke kaki. Tulang yang menyusun ankle itu sendiri ada 3, yaitu tibia, fibula, dan talus. Calcaneus dan talus merupakan penghubung utama. Untuk calcaneus sendiri kita biasa menyebut dengan tumit. Ankle didesain untuk melakukan gerakan dorsiflexion atau naik dan plantar flexion atau turun. Ini merupakan gambar dari ligamen dan tendon. Kita bisa melihatnya, untuk ligamen sendiri menghubungkan antar tulang dan tendon menghubungkan tulang dan otot. Itulah perbedaan fungsi dari keduanya. Kemudian keduanya tersusun oleh jaringan yang disebut dengan fiber kolagen atau jaringan ikat kuat namun tetap lentur yang berwarna putih dan berada di ujung-ujung tulang. Jaringan kolagen ini tidak seperti otot. Apabila otot akan sembuh beberapa hari setelah mengalami cedera atau sobek, untuk jaringan fiber ini atau ligamen akan lebih lama masa penyembuhannya daripada otot. Berikut ligamen-ligamen yang rawan sekali cedera. Yang pertama ada anterior talofibular ligamen, kemudian yang kedua ada calcaneofibular ligamen, dan yang ketiga ada posterior talofibular ligamen, dan yang terakhir ada deltoid ligamen. Tingkat keparahan cedera ankle dibagi menjadi 3. Untuk cedera ankle derajat pertama, ligamen renggang tetapi tidak mengalami kerobekan yang parah. Pergelangan kaki biasanya tidak terlalu membengkak, nyeri ringan dan sedikit bengkak, namun tetap dapat meningkatkan resiko terjadinya cedera berulang. Pada derajat ini, kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Cedera ankle derajat kedua, sebagian ligamen mengalami robekan, pembengkakan dan memar nampak jelas. Keadaan ini disertai nyeri hebat atau aktualitas tinggi. Penurunan fungsi berjalan dan nyeri ketika Anda beraktivitas nampak dirasakan. Derajat ankle ketiga, ligamen mengalami robekan total. Hal ini ditandai dengan pembengkakan pendarahan di bawah kulit. Akibatnya, pergelangan kaki menjadi tidak stabil dan tidak mampu menahan beban, sehingga kita tidak mampu untuk berdiri. Operasi penyambungan ligamen merupakan pengobatan yang tepat untuk orang yang mengalami derajat ankle ketiga ini. Tidak boleh. Mengapa? Justru hal tersebut akan memperparah bagian yang luka atau sobek. Tentunya, kita hanya bisa melihat bengkaknya saja, tidak untuk bagian ligamen yang rusak. Kita samakan seperti lutut kita yang lecet dan berdarah. Tentu, bagian yang luka tidak boleh tergesek karena akan sakit dan luka makin menjadi. Hal tersebut sama seperti cedera ankle. Bagian ankle yang cedera bengkak, hal tersebut dikarenakan jaringan tubuh mengalami kebocoran. Karena terdapat luka robekan, tubuh pun merespon dengan memperbesar pembuluh darah dan suplai cairan di bagian yang cedera.
Dan apabila kita melakukan pijat di pasca cedera, hal tersebut akan memperbesar kebocoran jaringan yang rusak. Nyeri dan bengkak pun akan bertambah parah karena terjadi penumpukan cairan di bagian yang cedera. Kita bisa menggunakan metode price. Maksud price di sini bukan harga ya teman-teman. Price merupakan singkatan dari P, protection, artinya perlindungan. Yang pertama dilakukan adalah melindungi daerah yang mengalami cedera. Jangan menggerak-gerakan ataupun malah menarik bagian yang cedera agar berbunyi krek. Hal tersebut justru akan memperparah. Kemudian R, rest, artinya istirahat. Jika sudah mengalami cedera, sebaiknya menghentikan segala aktivitas yang menyebabkan cedera. Istirahatkan anggota tubuh yang bermasalah. Kemudian I atau icing atau pemberian es. Peradangan bersifat panas dan menimbulkan bengkak sehingga perlu pendinginan untuk mengurangi radang tersebut. Hindari penggunaan balsem karena akan semakin panas. Sehingga sebaiknya tempelkan es yang telah dibalut plastik atau kain bersih tepat pada area yang cedera. Pemberian es ini sebaiknya dilakukan selama 10 menit dalam jenjang waktu 4 jam sekali. Kemudian C, compression. Metode dengan mengikat bagian yang cedera akan meminimalisir gerakan yang terjadi. Kemudian yang terakhir ada E, artinya pengangkatan. Dalam kondisi ini, organ tubuh yang mengalami cedera harus diangkat dalam posisi lebih tinggi dari jantung agar bengkak yang muncul segera hilang. Jika cedera di kaki, gantungkan kaki di tembok atau bisa juga diganjal dengan bantal sehingga bengkak cepat sembuh. Itulah metode Price, penanganan pasca cedera. Sekian video saya yang membahas tentang cedera ankle. Oke, see you next time.